Bismillahirrahmanirrahim. Terbitnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum, yang masuk di sini kurikulum Merdeka pada PAUD dan pendidikan dasar dan menengah, yang terkait dengan kurikulum satuan pendidikan ada pada pasal 29 dan pasal 30. Kita akan bahas pasal 29 dan pasal 30. Pada pasal 29 yaitu tentang kurikulum satuan pendidikan, ini ada sebuah catatan bahwa ada istilah kurikulum satuan pendidikan. Sebelumnya itu dikenal dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau OSP, atau di madrasah itu kurikulum operasional madrasah. Sekarang dikenal dengan kurikulum satuan pendidikan. Intinya sama, bahwa kurikulum satuan pendidikan adalah kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan atau mengacu kepada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan di peraturan. Pada pasal 29 ayat 1 menjelaskan satuan pendidikan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan paling sedikit memuat 1. Karakteristik satuan pendidikan, yang kedua, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Keempat, perencanaan pembelajaran. Di sini ada tertulis paling sedikit memuat 4 hal ini. Karena pada peraturan sebelumnya itu dijelaskan ada tambahan satu lagi, yaitu tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Ini termasuk di komponen kelima. Tapi dengan peraturan ini nomor 5 itu menjadi tambahan. Boleh dimasukkan, boleh tidak, sesuai dengan kemampuan atau kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Maka yang paling atau yang diwajibkan ada itu hanya 4. Ada karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran, dan keempat, perencanaan pembelajaran. Untuk pasal yang ke-30 bercerita tentang atau menjelaskan tentang kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi, kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah ataupun madrasah itu ditetapkan oleh kepala sekolahnya atau kepala madrasahnya. Selanjutnya kita akan bicara tentang ayat yang kedua dari pasal 29. Pada pasal 29 menegaskan tentang pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Tadi di ayat 1 berbicara tentang komponen kurikulum satuan pendidikan. Di sini pasal 29 pada ayat 2 menceritakan tentang prinsip diversifikasi atau prinsip keberagaman. Jadi, pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Jadi, kurikulum satuan pendidikan atau kurikulum madrasah akan berbeda antara madrasah satu dengan madrasah lain sesuai dengan kondisi potensi daerah dan kondisi peserta didik. Untuk pasal ketiga tentang siap mengembang kurikulum satuan pendidikan. Di sini pengembang kurikulum satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini berarti madrasah, sekolah, SMP, SMA, SMK, MTS, MA, RA, itu adalah satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Berarti ini bicaranya tentang kelompok kerja madrasah ataupun kelompok kerja sekolah gitu, kelompok kepala sekolah itu bisa masuk menjadi tim atau berkolaborasi mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Pasal yang keempat berbicara tentang pihak yang terlibat. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama
kabupaten atau kota. Di sini maksudnya adalah kantor Kementerian Agama kota ataupun kabupaten ataupun dinas pendidikan provinsi atau kota. Jadi di sini ketika menyusun kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite sekolah dan fungsi dinas serta kantor Kementerian Agama yaitu mensupervisi ataupun jadi tempat untuk koordinasi. Pasal yang kelima yaitu tentang pelibatan masyarakat. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan masyarakat. Jadi ketika kita bicara tentang prinsip diversifikasi yang harus melihat potensi daerah, maka ataupun potensi peserta didik, kondisi peserta didik, maka di sini bisa kita melibatkan masyarakat ataupun kondisi masyarakat di sekitar. Ayat yang ke-6 dari pasal 29 yang terakhir adalah tentang panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tingkat media yang melaksanakan tugas di bidang kurikulum. Nah, di sini nanti kalau di Kemendikbud itu ada namanya Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Badan inilah yang akan mengeluarkan atau menerbitkan panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Itulah tadi penjelasan tentang kurikulum satuan pendidikan yang ada di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, pasal 29 dan pasal 30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.